Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai manajemen sertifikat yang meliputi pendaftaran, sertifikat, dan RA, memelihara kunci dan sertifikat, menerbitkan banyak sertifikat kepada user, memperoleh dan validasi sertifikat, serta metode revokasi sertifikat. Yang pertama adalah pendaftaran sertifikat, di mana user mengirim request sertifikat kepada CA, yang prosesnya dapat dilihat pada gambar di samping, di mana urutan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan pendaftaran, formulir pendaftaran, pengembalian formulir pendaftaran, permohonan pendaftaran pelanggan, keputusan persetujuan permohonan dari CA, dan yang terakhir adalah informasi keberhasilan pendaftaran. Pembangkitan pasangan kunci yaitu public key dan private key dapat di-generate oleh user atau CA, di mana pembangkitan menggunakan algoritma kriptografi yang kemudian dilakukan backup. CA haruslah mempunyai prosedur pengiriman private key yang aman kepada pemiliknya. Setelah pasangan key di-generate, maka sertifikat dapat di-generate. Yang kedua adalah memelihara kunci dan sertifikat. Harus ada backup private key untuk keperluan deskripsi data. CA haruslah mampu memeriksa validitas sertifikat yang telah expired, kemudian dilakukan pengupdatean sertifikat dengan mengenerate pasangan kunci baru, di mana CA akan menerbitkan dua sertifikat baru secara serempak. Sertifikat 1 berisi public key lama dan ditandatangani private key baru. Sertifikat 2 berisi public key baru dan ditandatangani private key lama. Sertifikat 1 dan 2 mencari jalur sertifikat dan saling mengecek validitas dan berlaku sebagai sertifikat baru. Selanjutnya adalah menerbitkan banyak sertifikat untuk satu user. Dalam hal ini, sebaiknya membuat banyak pasangan kunci bagi user yang memiliki banyak sertifikat, sehingga apabila salah satu sertifikat digunakan oleh hacker, sertifikat yang lain tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Proses memperoleh dan validasi sertifikat dalam manajemen sertifikat dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kredibilitas sertifikat yang akan diajak berkomunikasi, yaitu dengan mengeceknya dalam trust list CA, jalur sertifikat, dan dalam CRL. Proses revokasi sertifikat sebelum waktunya biasanya dilakukan untuk kondisi tertentu, seperti pemegang sertifikat meninggalkan perusahaan, perubahan nama atau detail pemegang sertifikat, penerbit menghentikan usaha atau hubungan dengan kliennya, atau terdapat pemakaian private key yang mencurigakan. CRL atau Certificate Revocation List adalah metode revokasi dalam mekanisme publikasi periodik di mana semua informasi sertifikat yang direvokasi diterbitkan oleh CA. CRL telah mengalami evolusi menurut standar X509 yaitu CRL versi 1 dengan struktur seperti pada gambar, dan versi 2 yang menggunakan daftar sertifikat yang direvokasi. Terdapat dua mekanisme penambahan atribut pada CRL, yaitu penambahan berbasis sertifikat yang dapat membantu identifikasi sertifikat yang direvokasi, dan penambahan berbasis CRL yang lebih fleksibel. CRL juga dapat didistribusikan seperti gambar berikut untuk menyederhanakan proses distribusi dan mempermudah akses CRL. CRL juga dapat melakukan redirect, di mana CRL menunjuk ke beberapa poin distribusi CRL lain seperti pada gambar berikut. Selain CRL, metode dalam revokasi sertifikat adalah online certificate status protocol, di mana pengecekan status sertifikat dilakukan secara online berdasarkan request dari user yang alurnya seperti pada gambar berikut. Selain dua metode sebelumnya, terdapat juga mekanisme lain untuk revokasi sertifikat, seperti OSCP-X yang merupakan OSCP dengan fitur tambahan untuk melakukan pengecekan sertifikat. Kemudian ada Data Certification Server yang ketepatan digital signature dan status revokasi dilakukan oleh pihak ketiga yang terpercaya. Selain itu, ada juga Certificate Revocation Status Directory yang merupakan tempat penyimpanan daftar sertifikat yang telah diterbitkan dan diautentikasi dan belum habis masa berlakunya.